Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Ringkasan pengajian dari pertemuan pertama kita dulu, bahwa tanda-tanda kita di akhir zaman telah ditontonkan oleh Allah secara nyata dengan fakta-fakta dan data-data yang tidak bisa dibantah. Seperti kata Rasulullah, Arab berubah menjadi negeri kaya raya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Sekarang sudah jadi kenyataan. Kemudian kata Rasulullah bahwa gunung-gunung dan bukit-bukit sekitar Masjidil Haram sudah berlobang, dan sekarang banyak terusan-terusan dan terowong-terowongan ditembus oleh kerajaan Arab Saudi. Rasulullah juga menyebutkan gedung-gedung yang dibangun di kota Mekah mengalahkan tingginya bukit-bukit yang ada. Itu juga sudah terjadi. Mekah dan sekitarnya sampai tahun ke-6 sekarang tetap pada musim dinginnya dituruni salju, dan inilah pertanda yang tidak bisa ditutup-tutupi dan juga tidak bisa dibantah. Kemudian kita sekarang berada pada fase keempat. Kalau di sana ada 5 fase, di dalam hadis Imam Ahmad, fase pertama Nabi yang memimpin umat Islam, Nabi telah wafat. Kemudian para khalifah yang cerdas selama 30 tahun, dan fase ini juga telah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan fase khilafah dengan sistem kerajaan, dan ini berlangsung lama 1227 tahun, berakhir tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Kemudian kita masuk pada fase keempat, fase di mana kita merasakan hidup bagai di atas bara api. Orang yang berislam benar-benar pada akhir zaman benar-benar merasakan beratnya mempertahankan iman. Kaum muslimin jadi pecundang, negeri-negeri Islam dirampok, harta kekayaannya dirampas, kehormatannya diinjak-injak, dan bahkan nyawa pun tidak berharga. Pada masa fase keempat, manusia berpesta pora dengan demokrasi, dan Nabi menyebutkan itu dengan jelas. Kemudian manusia juga berbangga-bangga dengan kekufuran dan kemunafikan. Pada fase keempat ini, 4 tanda besar kiamat akan terjadi: Dukhan, Dajjal, Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj. Fase keempat pasti berakhir, kata Rasulullah SAW, dan kita masuk nanti pada fase terakhir, di mana penutup fase yang terakhir ini, fase kelima, umat Islam akan serentak meninggal dunia karena sebab tanda kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Setelah tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat, lalu pintu taubat ditutup selama-lamanya, syahadat sudah tidak diterima. Kemudian esok harinya di waktu duha, dalam Al-Quran surat Al-An'am, Allah menyebutkan keluarlah binatang raksasa dari dalam perut bumi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Dabbatul Ardi. 3 kali kemunculannya. Kemunculan yang terakhir adalah di kota Mekah langsung. Kemudian dia menghilang kembali, dan manusia setelah itu diwafatkan serentak yang beriman saja. Seluruh umat Nabi, seluruh orang Islam diwafatkan serentak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin, berarti berakhirlah orang Islam di bumi. Yang tersisa hidup hanyalah orang kafir saja, yang tidak kenal Allah, yang tidak beriman dengan Allah, dan jumlah mereka sudah tidak banyak. Bumi menjadi sepi. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul menyebutkan 1 atau 2 generasi setelah wafatnya seluruh orang Islam di bumi, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Sementara di hadis yang lain, Nabi mengatakan setelah umat Islam ini wafat serentak di muka bumi karena bertiupnya angin lembut dari negeri timur atau Yaman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan masa 40 tahun setelah itu terjadilah kiamat. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita sekarang di fase keempat. Kita sekarang di fase keempat, dan fase keempat ini pun sedang di ujung-ujungnya. Di dalam hadis dhaif yang sudah saya tekankan kemarin, hadis dhaif boleh meriwayatkannya dengan catatan wajib melafazkan status hadisnya, tapi tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Walau bagaimanapun hadis dhaif tetaplah hadis Nabi SAW. Dia bukan perkataan ulama, bukanlah pernyataan para hukama,
tetapi masih ungkapan Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Islam di muka bumi ini serentak wafat, yang tersedia untuk umatnya hanya antara 1400 tahun hitungan hijriah ke 1500 tahun. Ustaz, itu kan hadis dhaif. Ya, kita tidak boleh membina akidah dan keyakinan di atas hadis dhaif. Mengetahuinya sah-sah saja. Ini yang penting. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase keempat ini saya bacakan sebuah hadis legendaris. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam Muslim. Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang nanti suatu zaman, suatu fase, satu masa pada umatku. Inilah masa keempat yang dimaksud. Orang-orang yang hidup pada masa itu akan merasakan beratnya beban hidup, beratnya musibah dan masalah yang mereka pikul, sehingga hari ini terasa lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Hari esok lebih berat lagi daripada hari ini. Makin bertambah waktu, makin bertambah berat tekanan dan beban serta bencana-bencana hidup yang harus dilalui oleh manusia yang ada saat itu. Ini fase keempat. Kita merasakan dengan nyata bagaimana tercabik-cabiknya ukhuwah kita makin ke ujung makin berat. Bagaimana keadaan ekonomi di berbagai belahan dunia sekarang makin terancam. Bagaimana moral dan akhlak setiap negeri, setiap kota, setiap kampung di seluruh Indonesia, di seluruh dunia semakin carut marut. Bagaimana keadaan politik yang semakin gak karu-karuan, yang zalim makin menang, yang kuat semakin berjaya, yang kaya semakin menjadi-jadi. Kemudian para pemimpin yang bermunculan tidaklah lebih baik daripada pemimpin sebelumnya, dan ini akan terus sampai kapan kata Nabi? Hatta talqaw rabbakum, sampai kamu semua mati berjumpa dengan Allah Rabb kamu. Fase kelima itu penutupan. Fase kelima ini hanya 7-9 tahun paling lama. Walaupun ini bagaikan surga dunia, tapi jumlah kita sudah sedikit manusia yang hidup ketika itu. Pemimpinnya adalah Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad dari Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali seperti yang difatwakan oleh Syiah. Kaum muslimin, fase kelima ini nanti jumlah laki-laki 1 berbanding 50 jumlah wanita. Apa yang terjadi dengan kaum laki-laki? Di fase keempat sangat banyak Allah wafatkan kaum lelaki karena musibah, karena peperangan, pembunuhan, pembantaian dan segala macamnya. Ini terjadi pada fase keempat yang sebentar lagi akan sama-sama kita jalani. Kaum muslimin yang kami muliakan, di fase keempat ini kita diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dengan istilah fitnah duhaima. Sampai Dajjal keluar baru berakhir fitnah ini. Fitnah duhaima ini kata Nabi, orang yang selamat dari fitnah duhaima maka dia akan selamat dari bahayanya Dajjal. Tapi yang tidak selamat dari fitnah duhaima maka dia tidak akan pernah selamat dari Dajjal. Artinya kalau dia masih hidup dan Dajjal sudah keluar, maka dia pasti menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Kalau begitu kita wajib mengetahui apa itu fitnah duhaima. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan, untuk tanda-tanda Dajjal akan keluar, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang mampu menolak tanda-tanda itu, dan Allah telah perlihatkan dengan kasat mata, kita bisa menontonnya, bisa melihatnya. Kalau perlu silakan berkunjung ke sana. Tanda-tanda Dajjal akan keluar kata Rasulullah SAW. Air mata sungai Zughar sudah tidak berair lagi, dan sekarang sudah hilang airnya. Danau Tiberias menyusut airnya dari 45 meter saja dari permukaan sampai ke dasar. Dari 2003 sampai 2013 telah menyusut 16 meter. Akhir 2015 dasar yang paling menonjol dari danau sudah mulai kelihatan seperti pulau-pulau kecil di tengah Danau Tiberias hari ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian juga kebun kurma Baisan, perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Apabila kebun kurma itu sudah tidak berbuah, maka Dajjal pasti akan keluar kata Rasulullah. Perlu diketahui, sejak 6 tahun belakangan ini kebun kurma Baisan telah merusak, menjadi sedikit buahnya dan rusak. Tetapi 2 tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Sungai Efrat yang mengalir dari Turki ke Syria, Irak, kemudian ujungnya adalah di Iran. Kata Rasulullah, takkan terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering. Sungai Efrat telah kering total sejak 1,5 tahun ini.
tidak lagi berair. Dan ini adalah pertanda kiamat itu akan Allah tontonkan, tapi insya Allah bukan kita orang-orang yang akan menyaksikannya. Alhamdulillah. Hanya masalahnya kita akan menghadapi masa-masa berat di mana Dajjal akan keluar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.